Ahmad An-Nakib berkata seterusnya, lalu aku lemparkan uang itu ke dalam sungai Tigris, seraya aku berkata, tiada dimuliakan engkau oleh seseorang, melainkan orang itu dihinakan oleh Allah Ta'ala. Hamzah bin Abdullah Al-Alwi berkata, aku masuk ke tempat Abil Hair At-Tainani dan aku bertekad pada diriku, bahwa aku akan memberi salam kepadanya. Dan tidak akan memakan makanan di rumahnya. Maka tatkala aku keluar dari rumahnya, tiba-tiba ia mengikuti aku, dengan membawa sebuah baki, yang di dalamnya ada makanan, seraya berkata, hai orang muda, makanlah. Telah keluarlah saat dari tekadmu. Abul Hair At-Tainani ini terkenal benar dengan kiramatnya, doanya. Ibrahim Ar-Ruqi berkata, aku menuju ke tempat Abul Hair At-Tainani, untuk memberi salam kepadanya. Maka masuklah waktu sholat maghrib. Maka hampir selesai ia membaca surat Al-Fatihah, lalu aku berkata dalam hatiku, telah hilang kainku yang tertinggal di luar. Sesudah memberi salam, lalu aku keluar ke tempat bersuci. Lalu menuju kepadaku seekor binatang buas. Maka aku kembali kepada Abul Hair, seraya menerangkan, bahwa seekor binatang buas menuju kepadaku. Abul Hair lalu keluar dan berteriak, seraya berkata, bukankah sudah aku mengatakan kepadamu, jangan engkau ganggu tamu-tamuku? Lalu singa itu menyingkir dan aku bersuci. Sewaktu aku telah kembali, lalu Abdul Hair berkata kepadaku, kamu sibuk membetulkan yang zahiriyah, lalu engkau takut kepada singa. Dan kami sibuk membetulkan yang batiniah, lalu singa itu takut kepada kami. Apa yang diceritakan, mengenai firasat para syaikh dan perkabaran mereka tentang itikat, keyakinan dan isi hati manusia, adalah tidak dapat dihinggakan jumlahnya. Bahkan apa yang diceritakan daripada mereka, tentang melihat Nabi Khidir dan bertanya kepadanya, adalah mendengar suara dengan tiada kelihatan yang empunya suara itu. Dari bermacam-macam bentuk kiramat, hal goib yang diketahuinya, adalah di luar hinggaan. Dan cerita tentang kiramat, hal goib yang mereka tahu, ini, tiada bermanfaat bagi orang yang mengingkarinya, sebelum ia menyaksikan sendiri yang demikian. Dan orang yang mengingkari pokok, niscaya mengingkari penguraiannya. Dalil tegas yang tidak sanggup seorang pun membantahnya, adalah dua perkara. Pertama, keajaiban mimpi yang benar. Maka sesungguhnya tersingkaplah yang gaib dengan mimpi tersebut. Apabila boleh yang demikian dalam tidur, maka tidak mustahil pula waktu jaga. Tidur itu tidak berbeda dengan jaga, selain dari tenangnya panca indera, tidak bekerja dengan hal-hal yang dipanca indrai. Berapa banyak orang yang jaga, tenggelam dalam lautan hayal, tidak mendengar dan melihat, karena sibuknya dengan diri sendiri. Kedua, perkabaran dari Rasulullah tentang hal gaib dan hal-hal yang terjadi pada masa yang akan datang, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran. Dan apabila boleh yang demikian pada Nabi maka boleh pula pada selain Nabi. Karena Nabi adalah ibarat orang yang tersingkap kasyaf, terbuka hijab, baginya hakikat-hakikat segala hal. Dan ia bekerja untuk memperbaiki makhluk. Maka tidak mustahil dalam wujud, alam, ini, ada orang yang tersingkap baginya hakikat-hakikat itu dan ia tidak bekerja untuk memperbaiki makhluk. Orang ini tidak dinamai nabi, tetapi dinamai wali. Maka orang yang beriman kepada nabi-nabi dan membenarkan mimpi yang benar, niscaya tidak mustahil, ia harus mengakui bahwa hati itu mempunyai dua pintu. Sebuah pintu keluar, yaitu panca indera dan sebuah pintu lagi ke alam malakut dari dalam hati. Yaitu, ilham, inspirasi dan wahyu. Maka apabila ia mengakui keduanya itu, niscaya ia tidak mungkin menghinggakan ilmu pengetahuan pada belajar dan secara langsung sebab-sebab yang dibiasakan. Akan tetapi haruslah mujahadah, bersungguh-sungguh, menjadi jalan kepadanya. Maka inilah apa yang memberitahukan tentang hakikat yang kami sebutkan dahulu, mengenai keajaiban pulang perginya hati, di antara alam musisyahadah, zahir tubuh dalam alam penyaksian, dan alamul malakut, alam yang tidak bisa dipersaksikan dengan mata. Adapun sebab terbukanya sesuatu hal dalam tidur, dengan contoh yang memerlukan kepada ta'bir mimpi, dan begitu pula para malaikat merupakan diri bagi nabi-nabi dan wali-wali dengan bentuk yang bermacam-macam, maka itu juga termasuk di antara rahasia keajaiban hati.
Dan ini tidak layak selain dengan ilmu diminta untuk mengetahuinya saja. Maka kami ringkas saja menurut yang telah kami sebutkan itu. Sesungguhnya itu mencukupilah untuk menggerakkan mujahadah, bersungguh-sungguh, dan mencari kasyaf, terbuka hijab, daripadanya. Setengah ulama kasyaf, terbuka hijab, berkata, tampak kepadaku malaikat, lalu meminta kepadaku, supaya aku imlakan, diktekan, kepadanya, sesuatu dari ingatanku yang tersembunyi, dari musyahadahku, penyaksian, tentang keesaan. Dan malaikat itu berkata, kami tidak menuliskan bagimu sesuatu amalan, pekerjaan yang kamu kerjakan. Dan kami ingin menaikkan bagimu amalan, di mana dengan amalan itu kami mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lalu aku bertanya, tidakkah kamu berdua menuliskan yang fardu-fardu wajib? Kedua malaikat itu menjawab, ya. Maka aku menyambung, mencukupilah yang demikian itu bagi kedua engkau. Ini memberi isyarat, bahwa malaikat-malaikat yang menuliskan amalan manusia, malaikat kiramil katibin, tidak mengetahui rahasia hati. Hanya mengetahui amalan zahiriah saja. Setengah ahli ma'rifat berkata, aku bertanya kepada sebahagian wali mengenai persoalan musyahadatul yakin, yang disaksikan dengan yakin, lalu ia menoleh ke kiri, seraya bertanya, apakah yang akan kamu katakan, diberi rahmat kiranya engkau oleh Allah? Kemudian ia menoleh ke kanan, seraya bertanya, apakah yang akan kamu katakan, diberi rahmat kiranya engkau oleh Allah? Kemudian ia menekur ke dadanya, seraya bertanya, apakah yang akan kamu katakan, diberi rahmat engkau oleh Allah Ta'ala? Kemudian, ia menjawab dengan jawaban yang sangat ganjil yang pernah aku dengar. Lalu aku tanyakan tentang tolehannya itu. Maka itu menjawab, tak ada padaku jawaban yang tersedia mengenai pertanyaan itu. Maka aku bertanya kepada yang empunya kiri. Ia menjawab, aku tidak tahu. Lalu aku bertanya kepada yang empunya kanan. Dia itu lebih tahu dari yang empunya kiri. Ia menjawab, aku tidak tahu. Lalu aku melihat kepada hatiku dan aku bertanya kepadanya. Maka ia mengatakan kepadaku, apa yang aku jawabkan tadi kepadamu. Jadi, hatilah yang lebih tahu dari dua yang tersebut itu. Dan seakan-akan ini adalah pengertian sabda Nabi, sesungguhnya pada umatku ada orang-orang muhaddats yang diilhami. Dan Umar adalah salah seorang dari mereka. Pada Atsar, ucapan Nabi atau sahabat, tersebut, bahwa Allah Ta'ala berfirman, yang maksudnya, barang mana hambaku yang aku melihat kepada hatinya, lalu kelihatan kepadaku yang banyak padanya berpegang dengan zikirku, niscaya aku pimpin kebijaksanaannya, aku adalah yang duduk, yang bercakap-cakap dan yang berjinak-jinakan dengan dia. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, adalah hati itu laksana kubah yang diperbuat. Dikelilingnya pintu-pintu yang terkunci. Maka pintu manapun yang dibuka baginya, niscaya ia beramal padanya, maka tampaklah terbukanya salah satu dari pintu hati ke pihak alamul malakut, alam yang tidak bisa dipersaksikan dengan mata, dan al-malailala, malaikat YG tertinggi. Dan pintu itu terbuka dengan mujahadah, bersungguh-sungguh, wara, menjaga diri, dan meninggalkan nafsu syahwat duniawi. Karena itulah, Umar menulis surat kepada panglima-panglima tentara, jagalah apa yang kamu dengar dari orang-orang yang taat. Sesungguhnya menampak bagi mereka hal-hal yang benar. Sebahagian ulama berkata, tangan, kekuasaan, Allah di atas mulut para ahli hikmat, hukama. Mereka tiada menuturkan sesuatu, selain dengan kebenaran yang disediakan oleh Allah untuk mereka. Hukama yang lain berkata, jikalau aku mau, niscaya aku mengatakan, bahwa Allah Ta'ala memperlihatkan kepada orang-orang khusyuk, sebahagian rahasianya. Penjelasan, penguasaan setan atas hati, dengan was-was, pengertian was-was dan sebab kerasnya was-was itu. Ketahuilah, bahwa hati sebagaimana telah kami sebutkan, adalah seperti kubah, yang diperbuat. Dan mempunyai pintu-pintu, yang ditegakkan kepada hati itu, hal ihwal, dari masing-masing pintu. Dan juga hati itu seperti sasaran, yang ditegakkan kepadanya, panah dari segala pihak. Atau seperti cermin yang ditegakkan, sehingga di cermin itu segala macam bentuk yang beraneka ragam. Lalu menampak padanya bentuk barang satu persatu. Dan tidak terlepas cermin itu dari bentuk-bentuk tersebut.
Atau seperti kolam yang tercurah ke dalamnya air yang bermacam-macam dari sungai-sungai yang terbuka alirannya ke kolam itu. Sesungguhnya, tempat-tempat masuk bekas-bekas yang silih berganti ke dalam hati itu, pada segala hal, ada kalanya, dari zahiriyah. Maka itu, panca indera yang 5. Ada kalanya dari batiniah. Maka itu, hayal, nafsu syahwat, marah dan akhlak yang tersusun dari insting manusia. Maka sesungguhnya manusia itu apabila mengetahui sesuatu dengan panca inderanya, lalu berhasillah bekas daripadanya dalam hati. Begitu pula, apabila bergelora syahwatnya, umpamanya, disebabkan banyak makan dan kekuatan pada instingnya, niscaya berhasillah bekas daripadanya di dalam hati. Dan walaupun ia tercegah dari kepancainderaan, maka hayalan-hayalan yang berhasil dalam jiwa itu tetap. Dan berpindahlah hayalan dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dan menurut kepindahan hayal itu, berpindahlah hati dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Dan yang dimaksud, ialah bahwa hati itu selalu dalam perubahan dan pembekasan dari sebab-sebab tersebut. Bekas yang terdapat dalam hati yang paling khusus, ialah gurisan-gurisan di dalam hati. Yang dimaksud dengan gurisan-gurisan itu, ialah pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam hati dan ingatan-ingatan. Yakni, pengetahuan hati akan ilmu-ilmu. Ada kalanya dengan jalan kontinu dan ada kalanya dengan jalan ingatan. Maka itu dinamai gurisan-gurisan, di mana ia terguris sesudah hati itu melupakannya. Dan gurisan-gurisan itu adalah penggerak-penggerak kemauan. Sesungguhnya niat, cita-cita dan kemauan itu, berada tentunya sesudah terguris yang diniatkan dengan hati. Maka permulaan segala perbuatan, ialah gurisan-gurisan. Kemudian gurisan itu, menggerakkan keinginan. Keinginan itu menggerakkan cita-cita. Cita-cita itu menggerakkan niat. Dan niat itu menggerakkan anggota badan. Dan gurisan-gurisan yang menggerakkan keinginan itu, terbagi kepada yang mengajak kepada kejahatan. Yakni, yang akibatnya membawa kepada melarat. Dan yang mengajak kepada kebaikan. Yakni, kepada yang bermanfaat di negeri akhirat. Keduanya itu adalah dua gurisan yang berlawanan. Keduanya memerlukan nama yang berlainan. Maka gurisan yang terpuji, dinamai, ilham. Dan gurisan yang tercela, yakni, yang mengajak kepada kejahatan, dinamai, was-was. Kemudian, Anda mengetahui, bahwa gurisan-gurisan di dalam hati itu, adalah, baru, hadits. Kemudian tiap-tiap yang baru, haruslah mempunyai, yang membarukan, muhdits. Dan tatkala yang baru itu bermacam-macam, maka yang demikian itu menunjukkan atas bermacam-macam sebabnya. Ini diketahui dari sunnah Allah Ta'ala, pada penyusunan musabbab-musabbab di atas sebab-sebabnya. Manakala bercahayalah dinding-dinding tembok rumah dengan cahaya api dan gelaplah atapnya dan menghitam dengan asap, maka tahulah Anda, bahwa sebab kehitaman itu bukanlah sebab dari kesinaran. Begitu pula, kesinaran hati dan kegelapannya, mempunyai dua sebab yang berbeda. Maka sebab gurisan yang mengajak kepada kebajikan, dinamai, malaikat. Dan sebab gurisan yang mengajak kepada kejahatan, dinamai, setan. Dan kehalusan yang menyediakan hati untuk menerima ilham kebajikan, dinamai, taufik. Dan yang menyediakan untuk menerima was-was setan, dinamai, kesesatan dan kehinaan. Maka pengertian-pengertian yang berbeda itu, memerlukan kepada nama-nama yang berbeda. Dan malaikat adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Urusannya ialah melimpahkan kebajikan, memfaedahkan ilmu, membuka kebenaran, berjanji dengan kebajikan dan menyuruh dengan yang baik. Allah Ta'ala menjadikannya yang demikian dan menentukannya untuk yang demikian. Setan adalah makhluk yang urusannya berlawanan dengan yang demikian. Yaitu, janji dengan kejahatan, menyuruh perbuatan keji dan menakut-nakuti dengan kemiskinan, ketika orang bercita-cita kepada kebajikan. Maka was-was adalah bertentangan dengan ilham. Setan bertentangan dengan malaikat. Dan taufik bertentangan dengan kehinaan. Dan kepada inilah, disyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Surat 51 Az-Zariyat ayat 49.
Sesungguhnya semua yang ada, maujud, itu bertentangan, bercampur aduk, selain Allah Ta'ala. Dialah yang tunggal, tiada baginya yang bertentangan. Tetapi Ia yang Maha Esa, yang benar, yang menjadikan segala yang berpasang-pasangan itu. Hati itu tarik-menarik di antara setan dan malaikat. Nabi bersabda, pada hati ada dua langkah. Yang satu dari malaikat, perjanjian dengan kebajikan dan pembenaran dengan yang benar. Barang siapa memperoleh yang demikian, maka hendaklah ia tahu bahwa itu adalah dari Allah. Dan hendaklah ia memuji Allah. Dan yang satu langkah lagi dari musuh, perjanjian dengan kejahatan, pembohongan dengan yang benar dan larangan dari kebajikan. Barang siapa memperoleh yang demikian, maka hendaklah ia berlindung dengan Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian Nabi membaca firman Allah Ta'ala, yang artinya, setan menjanjikan kemiskinan kepada kamu dan menyuruh mengerjakan pekerjaan keji. Surat 2 Al-Baqarah ayat 268. Al-Hasan berkata, kedua langkah tadi adalah dua cita-cita yang berjalan dalam hati. Suatu cita-cita daripada Allah Ta'ala dan suatu cita-cita lagi daripada musuh. Allah merahmati hambanya yang tegak pada cita-citanya. Maka apa yang daripada Allah Ta'ala, hendaklah diteruskannya. Dan apa yang daripada musuhnya, hendaklah dilawannya dengan mujahadah bersungguh-sungguh. Dan hati itu tarik-menarik di antara dua kekuasaan ini. Rasulullah bersabda, hati orang mukmin di antara dua anak jari dari anak-anak jari Tuhan yang Maha Pengasih. Allah Ta'ala Maha Suci daripada mempunyai anak jari yang tersusun dari daging, tulang, darah dan urat yang terbagi dengan tulang-tulang anak jari. Tetapi roh anak jari itu lekas berbulak-balik dan sanggup menggerakkan dan merubahkan. Anda tidak bermaksud anak jari Anda itu sendiri, tetapi yang dimaksudkan, ialah perbuatan anak jari itu berbalik-balik dan berbanyak gerak, sebagaimana Anda melaksanakan segala perbuatan dengan anak jari Anda. Allah Ta'ala berbuat apa yang diperbuatnya, dengan menjadikan malaikat dan setan. Keduanya dijadikan dengan kekuasaannya pada membalik-balikan hati, sebagaimana anak-anak jari Anda dijadikan bagi Anda pada membalik-balikan tubuh umpamanya. Hati itu pada asal fitrahnya, pantas untuk menerima pengaruh malaikat dan pengaruh setan dalam keadaan yang sama. Tidak lebih kuat salah satu daripadanya terhadap yang lain. Hanya lebih kuat salah satu daripada kedua pihak itu, dengan mengikuti hawa nafsu dan berkecimpung dalam nafsu syahwatnya atau berpaling daripadanya dan menyalahinya. Apabila manusia mengikuti kehendak marah dan hawa nafsu, niscaya kekuasaan setan itu tampak dengan perantaraan hawa nafsu. Dan hati menjadi tempat menetap dan tempat bermukim setan. Karena hawa nafsu adalah rumput yang hijau dan tempat bersenang-senang setan. Jikalau bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan tidak memberi kekuasaan kepada hawa nafsu untuk menguasai dirinya dan ia menyerupai dengan akhlak malaikat, niscaya hatinya menjadi tempat ketetapan malaikat dan tempat singgahannya. Manakala hati itu tidak terlepas dari nafsu syahwat, marah, loba, rakus, panjang angan-angan dan sifat-sifat kemanusiaan lainnya, yang bercabang dari hawa nafsu, maka tidak ragu lagi, bahwa hati itu tidak terlepas daripada setan di dalamnya, yang mundar-mandir dengan was-was. Karena itulah Nabi bersabda, masing-masing kamu mempunyai setannya. Lalu para sahabat bertanya, dan engkau wahai Rasulullah? Nabi menjawab, juga saya. Hanya saya ini ditolong oleh Allah Ta'ala terhadap setan itu. Lalu ia Islam, maka ia tidak menyuruh, kecuali yang kebajikan. Sesungguhnya adalah demikian, karena setan itu tidak berbuat sesuatu, kecuali dengan perantaraan hawa nafsu. Maka siapa yang ditolong oleh Allah Ta'ala terhadap hawa nafsunya, sehingga hawa nafsu itu tidak berkembang, selain menurut yang layak dan kepada batas yang layak, maka hawa nafsunya itu tidak mengajak kepada kejahatan. Setan yang menggunakan hawa nafsu yang demikian, tidak menyuruh, selain yang kebajikan. Manakala mengingati duniawi sudah berkeras pada hati sepanjang kehendak hawa nafsu, niscaya setan memperoleh jalan. Lalu ia mendatangkan bisikan dalam hati manusia. Manakala hati telah berpaling kepada mengingati Allah Ta'ala, niscaya setan itu pergi dan sempitlah jalannya. Lalu malaikat menghadap ke hati itu dan membawa ilham.
Jatuh-menjatuhkan di antara tentara malaikat dan tentara setan dalam peperangan hati itu berjalan terus-menerus. Sehingga terbukalah hati kepada salah satu daripada keduanya. Lalu yang satu itu bertempat dan menetap di dalam hati. Dan singgahnya yang kedua lagi ke dalam hati, adalah secara perebutan. Kebanyakan hati yang telah dikalahkan oleh tentara setan dan dimilikinya, lalu hati itu penuhlah dengan was-was yang mengajak kepada mengutamakan duniawi dan membuang akhirat. Dan permulaan kekuasaan tentara setan itu, ialah menuruti segala keinginan dan hawa nafsu. Dan tidak mungkin mengalahkannya sesudah itu, selain dengan mengosongkan hati dari makanan setan. Yaitu, hawa nafsu dan segala keinginan syahwat. Dan pembangunannya, ialah dengan mengingati Allah Ta'ala yang membawa pengaruh malaikat ke dalam hati. Jabir bin Ubaidah al-Adawi berkata, aku mengadu kepada Al-Ula bin Ziyad, bahwa aku tiada memperoleh was-was dalam dadaku. Lalu beliau menjawab, contoh yang demikian adalah seperti rumah yang dimasuki pencuri. Kalau ada sesuatu dalam rumah itu, lalu diambilnya. Kalau tidak ada, maka pencuri itu terus pergi dan meninggalkan rumah itu. Yakni, bahwa hati yang kosong dari hawa nafsu, tidak akan dimasuki oleh setan. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya hamba-hambaku, engkau tiada mempunyai kekuasaan atas mereka. Surat 17 Al-Isra, ayat 65. Maka tiap-tiap orang yang mengikuti hawa nafsu itu, adalah budak hawa nafsu, bukan hamba Allah. Karena itulah, Allah Ta'ala menguasakan setan atas orang tersebut. Allah berfirman, adakah engkau lihat orang yang mengambil keinginan, nafsunya, menjadi Tuhannya? Surat 45 Al-Jathiyah ayat 23. Itu adalah isyarat, bahwa sebahagian dari hawa nafsu itu, menjadi Tuhan dan penyembahannya. Maka dia itu budak hawa nafsu, bukan hamba Allah. Karena itulah, Amr bin Ash berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, setan itu menghalangi aku dari syalatku dan kiraahku, pembaca Al-Quran. Rasulullah menjawab, itu adalah setan yang dinamai Hanzab. Apabila engkau merasakannya, maka berlindunglah daripadanya dengan Allah Ta'ala. Dan ludahilah ke kiri engkau 3 kali. Amr bin Ash meneruskan ceritanya, lalu aku lakukan yang demikian. Maka Allah Ta'ala menghilangkan setan itu daripadaku. Tersebut pada hadits, wudhu itu mempunyai setan, yang dinamai Walhan. Maka berlindunglah dengan Allah Ta'ala daripadanya. Was-was setan itu tidak terhapus dari hati, selain dengan mengingati yang lain daripada yang mewaswaskan itu. Karena apabila terguris dalam hati, ingatan sesuatu, niscaya hilanglah yang telah ada di dalam hati sebelumnya. Akan tetapi semua itu, selain Allah Ta'ala dan yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, maka boleh pula bahwa hati itu adalah tempat lalu lintasnya setan. Dan mengingati Allah adalah yang mendatangkan keamanan keliling hati. Dan yang memberitahukan bahwa hati itu bukanlah tempat lalu lintasnya setan. Mengobati sesuatu itu adalah dengan lawannya. Dan lawan semua bisikan setan itu, ialah mengingati Allah Ta'ala dengan berlindung padanya. Dan melepaskan diri dengan daya dan tenaga. Dan itulah artinya perkataan kita, aku berlindung dengan Allah Ta'ala dari setan yang terkutuk. Tiada daya dan upaya, selain dengan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Dan tiada yang menyanggupi demikian, selain orang-orang takwa, yang dimenangi oleh ingatan kepada Allah Ta'ala pada mereka. Dan setan itu berkeliling pada mereka, pada waktu-waktu lengah dengan jalan mencari kesempatan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka ditipu setan yang datang berkunjung, mereka ingat kembali dan ketika itu mereka menjadi orang-orang yang mempunyai pemandangan. Surat 7 Al-Ra'af ayat 201. Mujahid berkata tentang pengertian firman Allah Ta'ala, dari bahaya bisikan, setan, yang mengendap. Surat 114 An-Naas ayat 4, yaitu, setan itu mengembang pada hati. Apabila orang mengingati Allah Ta'ala, maka setan itu mengendap dan kuncup. Apabila lupa kepada Allah Ta'ala, niscaya setan itu berkembang pada hatinya. Perlawanan antara mengingati Allah Ta'ala dan bisikan setan, adalah seperti perlawanan antara cahaya dan gelap dan antara malam dan siang.
Dan karena berlawanan keduanya itu, Allah Ta'ala berfirman, setan telah menguasai mereka dan melupakan mengingati Allah. Surat 58 Al-Mujadalah ayat 19. Anas berkata, Rasulullah bersabda, setan itu meletakkan belalainya pada hati anak Adam, manusia. Apabila manusia itu mengingati Allah Ta'ala, niscaya setan itu mengendap. Dan jikalau ia melupakan Allah Ta'ala, niscaya setan itu akan menelan hatinya. Ibnu Wadlah berkata pada suatu hadits yang disebutkannya, apabila sampai seseorang 40 tahun dan tidak bertaubat, niscaya setan menyapu mukanya dengan tangannya. Dan setan itu berkata, demi Bapakku, muka orang yang tiada memperoleh kemenangan. Sebagaimana nafsu syahwat itu bercampur dengan daging dan darah manusia, maka kekuasaan setan juga berjalan dalam daging dan darahnya, dan mengelilingi hati dari segala pinggirnya. Karena itulah Nabi bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan pada manusia pada tempat jalannya darah. Maka sempitkanlah tempat jalannya itu dengan lapar. Yang demikian itu, adalah karena lapar menghancurkan nafsu syahwat. Dan tempat jalannya setan, ialah nafsu syahwat. Dan karena berkelilingnya nafsu syahwat bagi hati dari segala pinggirnya. Allah Ta'ala berfirman, menerangkan tentang iblis, aku akan duduk mengganggu mereka dari jalan yang lurus. Kemudian itu, aku datang kepada mereka dari hadapan dan dari belakangnya, dari kanan dan dari kirinya. Surat 7 Al-Ra'af ayat 16-17. Nabi bersabda, sesungguhnya setan itu duduk mengganggu manusia dengan beberapa jalan. Ia duduk melakukan gangguan itu dengan jalan Islam. Setan itu berkata kepada manusia, apakah kamu masuk Islam, meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Tetapi manusia itu menantang setan dan memeluk agama Islam. Kemudian, setan itu duduk mengganggu manusia dengan jalan hijrah. Setan itu berkata, apakah kamu akan hijrah, meninggalkan bumimu dan langitmu? Tetapi manusia itu menantang setan dan berhijrah. Kemudian, setan itu duduk mengganggu manusia dengan jalan jihad. Setan itu berkata, apakah kamu akan berjihad, sedang jihad itu menghilangkan nyawa dan harta? Kamu akan berperang, lalu kamu terbunuh. Maka istrimu akan dikawini oleh orang lain dan hartamu akan dibagi-bagikan. Tetapi manusia itu menantang setan dan berjihad. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa berbuat demikian, lalu meninggal dunia, niscaya berhak bagi Allah memasukkannya ke dalam sorga. Rasulullah menyebutkan arti bisikan, yaitu, gurisan-gurisan di dalam hati yang terguris bagi seorang pejuang, mujahid, bahwa ia akan terbunuh dan istrinya akan dikawini oleh orang lain dan gurisan-gurisan yang lain, yang mengelakkannya daripada jihad. Gurisan-gurisan tersebut itu dapat dimaklumi. Jadi, bisikan itu dapat dimaklumi dengan penyaksian. Dan semua gurisan itu mempunyai sebab. Dan menghendaki kepada nama yang dikenalnya. Maka nama sebabnya, ialah setan. Dan tidak akan tergambar, bahwa manusia itu dapat terlepas dari setan. Hanya manusia itu berbeda di antara seorang dengan lainnya, tentang kedurhakaannya dan penurutannya kepada setan. Karena itulah, Nabi bersabda, masing-masing orang itu mempunyai setannya. Maka dengan penelitian yang semacam ini, jelaslah arti, bisikan, ilham, malaikat, setan, taufik dan penghinaan. Kemudian, sesudah ini terdapatlah pandangan bagi orang yang memperhatikan tentang setan itu, bahwa setan itu tubuh halus atau bukan tubuh. Jikalau dia itu tubuh, maka bagaimanakah masuk ke dalam tubuh manusia, barang yang bertubuh? Mengenai ini sekarang, tidak diperlukan pada ilmu muamalah, pengurusan perniagaan yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Akan tetapi orang yang membahas tentang ini adalah seperti orang yang masuk ular ke dalam bajunya. Ia memerlukan untuk menghilangkan ular itu dan menolak kemelaratannya. Lalu ia sibuk membahas tentang warna, bentuk, panjang dan lebarnya ular itu. Yang demikian adalah kebodohan sejati. Maka berdesak-desaknya gurisan-gurisan yang menggerakkan kepada kejahatan telah diketahui. Dan yang demikian menunjukkan dengan pasti, terjadinya dengan sesuatu sebab. Dan telah diketahui, bahwa yang mengajak kepada kejahatan yang ditakuti pada masa mendatang itu musuh.
Dan musuh itu telah diketahui dengan pasti. Maka seyogialah bekerja dengan sungguh-sungguh melawannya. Allah telah memperkenalkan musuhnya pada banyak tempat dalam kitab sucinya, untuk diimani dan dipeliharakan diri daripadanya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu musuh kamu. Sebab itu, perlakukanlah dia sebagai musuh. Dia hanya memanggil kawan separtainya, supaya menjadi isi neraka yang menyala. Surat 35 Fathir ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, bukankah aku telah memerintahkan kepada kamu, hai anak-anak Adam, bahwa janganlah kamu memuja setan? Sesungguhnya setan itu musuh yang terang bagi kamu. Surat 36 Yasin ayat 60. Maka seyogialah bagi hamba Allah, bekerja menolak musuh daripada dirinya, tidak menanyakan tentang asal-usul musuh itu, bangsanya dan tempat tinggalnya. Benar, seyogialah ia menanyakan tentang senjatanya, supaya ia dapat menolaknya dari dirinya. Dan senjata setan itu, ialah hawa nafsu dan segala keinginan. Dan yang demikian itu mencukupi bagi orang yang berilmu. Adapun mengenali zat setan, sifatnya dan hakikatnya, kita berlindung dengan Allah daripadanya dan hakikat malaikat, maka yang demikian itu, bidang orang-orang arifin, yang mendalami ilmu mukasafah, ilmu diminta untuk mengetahuinya saja. Tidak diperlukan mengetahuinya pada ilmu muamalah, yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Benar, seyogialah diketahui, bahwa gurisan-gurisan itu terbagi kepada, yang diketahui dengan pasti, bahwa gurisan itu mengajak kepada kejahatan. Maka tidak tersembunyi lagi, bahwa gurisan itu adalah bisikan setan. Dan kepada, yang diketahui, bahwa gurisan itu mengajak kepada kebajikan. Maka tidak diragukan, tentang gurisan itu, adalah ilham. Dan kepada, yang diragukan, maka tidak diketahui, apakah dari langkah malaikat atau dari langkah setan. Sesungguhnya di antara tipuan setan itu, ialah, mendatangkan kejahatan pada tempat kebajikan. Dan amat sulit membedakannya. Dan kebanyakan hamba Allah mendapat kebinasaan. Dan setan itu sesungguhnya tidak sanggup mengajak kepada kejahatan yang tegas. Lalu ia membentuk kejahatan dengan bentuk kebajikan. Umpamanya, setan itu mengatakan kepada ulama, dengan jalan pengajaran. Apakah Anda tidak melihat kepada orang banyak, bahwa mereka itu mati dari kebodohan dan binasa dari kelalaian? Mereka itu mendekati kepada api neraka. Adapun Anda mempunyai belas kasihan kepada hamba-hamba Allah. Anda lepaskan mereka dari tempat kebinasaan dengan nasihat dan pengajaran Anda. Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada Anda dengan hati yang melihat, lidah yang lancar dan cara berbicara yang dapat diterima orang. Maka bagaimanakah Anda mengingkari nikmat Allah Ta'ala dan berbuat yang memarahinya? Dan Anda berdiam diri daripada mengembangkan ilmu dan mengajak manusia kepada jalan yang lurus? Senantiasalah setan itu menetapkan yang demikian pada diri ulama dan menariknya dengan daya upaya yang lemah lembut. Sehingga ulama itu bekerja mengajari manusia. Kemudian, sesudah itu, diajaknya ulama tadi, sampai menghiasi diri untuk manusia dan berbuat-buat dengan kata-kata yang dibagus-baguskan dan kebajikan yang diperlihat-lihatkan. Seraya setan itu berkata kepada ulama tersebut, jikalau Anda tidak berbuat demikian, niscaya hilanglah pengaruh perkataan Anda dari hati mereka. Dan mereka tidak mendapat petunjuk kepada kebenaran. Senantiasalah setan itu menetapkan yang demikian pada ulama tersebut. Dan waktu ia sedang memuji ulama itu, lalu ia menguatkan hal-hal yang bercampur dengan ria, diterima orang banyak, enaknya kemegahan dan memperoleh kemuliaan dengan banyak pengikut dan pengetahuan, serta memandang kepada orang banyak dengan pandangan hina. Lalu ulama yang patut dikasihani tadi, terjerumus dengan nasihat itu kepada kebinasaan. Maka ia berbicara, dengan menyangka bahwa maksudnya kebajikan, sedang sebenarnya. Maksudnya mencari kemegahan dan untuk disambut oleh orang banyak. Maka binasalah ia dengan sebabnya. Dan ia menyangka, bahwa ia mendapat tempat di sisi Allah Ta'ala. Padahal ia termasuk di antara mereka yang dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala menguatkan agama ini dengan orang-orang, kaum, yang tidak berbudi pekerti mulia, berakhlak.
Dan sabda Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala menguatkan agama ini dengan laki-laki zalim. Karena itulah, diriwayatkan bahwa iblis dikutuki oleh Allah. Dia kiranya datang kepada Nabi Isa seraya berkata kepadanya, katakanlah, la ilaha illallah. Lalu Nabi Isa menjawab, itu adalah perkataan benar dan aku tiada akan mengatakannya dengan perkataanmu. Karena mempunyai juga penipuan-penipuan di bawah yang kebajikan. Dan penipuan setan itu dari yang sejenis ini, tidaklah berkesudahan. Dengan penipuan itu, maka binasalah para ulama, orang-orang abid, banyak ibadah, orang zuhud, orang fakir, orang kaya dan segala jenis manusia, daripada orang-orang yang tiada menyukai kejahatan yang terang. Dan tiada menyukai dirinya terjerumus dalam perbuatan maksiat yang terbuka. Dan akan kami sebutkan sejumlah tipuan setan dalam kitab penipuan pada akhir rubuh ini. Mudah-mudahan jika waktu mengizinkan, kami akan menyusun suatu kitab khusus, yang akan kami namakan penipuan iblis. Sekarang sesungguhnya telah berkembang penipuannya dalam negeri dan pada hamba-hamba Allah. Lebih-lebih pada mazhab-mazhab dan akidah-akidah. Sehingga kebajikan itu tidak tinggal lagi, selain gambarannya. Semua itu karena mengikuti penipuan setan dan tipu dayanya. Maka haklah di atas hamba Allah, berhenti pada tiap-tiap kesusahan yang terguris kepadanya. Supaya diketahuinya, bahwa kesusahan itu dari langkah malaikat atau langkah setan. Dan bahwa ia mendalamkan perhatian dengan pandangan mata hati, tidak dengan hawa nafsu nalurinya. Dan ia tidak memandang kepadanya selain dengan nur takwa, mata hati dan banyaknya pengetahuan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka ditipu setan yang datang berkunjung, mereka ingat kembali kepada nur ilmu, dan ketika itu mereka menjadi orang-orang yang mempunyai pemandangan. Surat 7 Al-Ra'af ayat 201. Artinya, terbuka bagi mereka kesulitan. Adapun orang yang tidak menyukai dirinya dengan takwa, maka tabiat, instingnya cenderung kepada mengikuti penipuan setan, dengan menuruti hawa nafsu. Maka banyaklah kesalahannya dan segeralah kebinasaannya, sedang ia sendiri tidak merasakan yang demikian. Orang-orang yang seperti itu, Allah berfirman, dan ketika itu jelas bagi mereka, bahwa apa-apa yang dahulunya mereka tiada kira itu, memang dari Allah. Surat 39 Az-Zumar ayat 47. Ada yang mengatakan, itu adalah amalan-amalan yang disangka mereka itu baik sedang sebenarnya adalah jahat. Yang paling rumit, dari berbagai macam ilmu amalah, yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan, ialah mengetahui tipuan nafsu dan tipu daya setan. Yang demikian itu, adalah fardu, ain, wajib dikerjakan atas tiap-tiap hamba Allah. Dan kebanyakan orang sudah menyia-nyiakannya. Mereka sibuk dengan pengetahuan yang menarik bisikan setan kepada mereka dan setan telah menguasai mereka. Dan melupakan mereka akan permusuhan dan jalan menjaga diri daripada setan. Dan tiada terlepas dari kebanyakan bisikan itu, selain dengan menutup pintu-pintu gurisan di dalam hati. Dan pintu-pintunya, ialah panca indera yang 5. Pintu-pintunya itu dari dalam nafsu syahwat dan hubungan duniawi. Berhilwah dalam sebuah rumah yang gelap itu menutupkan pintu panca indera. Melepaskan diri dari keluarga dan harta itu menyedikitkan tempat masuk bisikan dari dalam. Dan bersama itu, yang masih ada, ialah tempat masuk batiniahnya dalam hayalan yang berjalan pada hati. Dan yang demikian, tidak dapat ditolak, selain dengan menyibukkan hati mengingati Allah Ta'ala. Kemudian, setan itu senantiasa menarik hati, bertengkar dengan hati dengan perantaraan nafsu dan melalaikan hati daripada mengingati Allah Ta'ala. Maka haruslah bermujahadah, bersungguh-sungguh melawannya. Dan inilah mujahadah, yang tiada akhirnya, selain dengan mati. Karena seorang pun tiada terlepas dari tipu daya setan, selama ia hidup. Benar, kadang-kadang seseorang itu kuat, di mana ia tidak mengikuti setan, menolak kejahatan setan daripada dirinya dengan jihad. Akan tetapi, sekali-kali tidak dapat melepaskan jihad dan mempertahankan diri, selama darah masih mengalir dalam tubuhnya. Karena selama masih hidup, maka pintu-pintu setan itu terbuka kepada hatinya, tiada terkunci.
yaitu nafsu syahwat, marah, dengki, loba, rakus dan lainnya, sebagaimana akan datang uraiannya. Selama pintu itu terbuka dan musuh tidak lengah, maka tiada pertahanan, selain dengan penjagaan dan mujahadah bersungguh-sungguh.